Kota Wah, Jember. Jember. Kayaknya nih dari seluruh masyarakat Indonesia hadir di sini ya, 1.745 orang yang ada di sini. Oke, kita pengen langsung ngobrol sama Feby nih hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol dikit. Aku ada beberapa pertanyaan yang kita udah siapkan. Sama nanti bakalan ada beberapa pertanyaan yang kita coba jawab dari teman-teman yang lagi ada di live ini. Oke? Siap, Feby? Siap dong. Kayak interview ya kita, nggak apa-apa, pelan-pelan. Ya. Kalau Oke. pertanyaan dapat nilai berapa? 20 kita, kalau kita 20 nilainya. Oke, Feby. Ya. Sorry, kok rada putus-putus ya? Sebentar, mungkin aku boleh dibantu. Rada putus-putus. Oke, aman ya, lancar. Oke, Feby, aku panggil Ani atau Feby? Apa? Itu ikutan live ada Brad. Oh, ada Brandon. Oke. Hari ini aku mau panggilnya Ani aja ya. Oke. Karena kan Dewi Venus nih, jadi aku harus manggilnya Ani, because hari ini Feby adalah sebagai Ani di sini, betul? Oke, Ani boleh diceritain nggak sedikit tentang di proyek pertama Idean Pictures ini, film Balada Si Roy, Ani ini siapa sih sebenarnya? Dan perannya sebagai apa di Balada Si Roy ini? Siapa Ani itu? Iya, jadi Ani di Balada Si Roy ini dia perempuan asli Bandung tapi tinggal lama di Serang. Dia kakaknya Roy. Oke. Roy baru ngeliat cewek ada yang bening dikit, langsung digeser, langsung digodain dan cocok. Jadi Pun ngerasa Ani ada ketertarikan Roy karena daripada oke. Nah, dia bawa anjing, gayanya tuh nggak biasa. Jadi menarik perhatian banget ya. Jadi menarik perhatian Ani banget nih. Oke. Nah, kalau Ani ini kan berarti Bandung, berarti dia aksennya apa? Sunda kah atau apa? Gimana? Iya, Sunda, tapi udah berbaur sini sama Batak. Oke. Nah, Feby sendiri bisa nggak ngomong Sunda sebenarnya? Sunda, dikit. Dikit-dikit. Boleh nyapa teman-teman yang dari Sunda nggak nih? Waduh. Nggak bisa ya? Mah tuh. Nanti mungkin di movie ya, di movie-nya berarti ya. Di movie, tungguin aja. Kan makanya teman-teman harus nonton. Nggak lagi. Oke, sip. Tuh, berarti teman-teman harus nonton nantinya di movie kalau mau lihat Feby Rastanti sebagai Ani ngomong Sunda, oke? Oke. Nah, Ani perasaannya gimana nih? Kita ke Feby sebentar deh. Feby itu perasaannya Feby sendiri bagaimana saat tahu Feby ini berkesempatan menjadi lead actor untuk proyek film ini? Perasaannya ya udah pasti banget ya. Pertama kali tahu kalau misalnya aku karakter seneng dan aku agak deg-degan tahu ini bebannya nggak karena ini dari hal yang legendaris, banyak banget fansnya, banyak banget orang juga, jadi
kan kalau misalnya karakter dari novel tuh biasanya karena aku juga pembaca ya. Bu, jadi Kak, by the way, halo. Iya. Aku kayaknya mau keluar. Aku Iya boleh. Bentar. Oke, suaranya rada-rada kurang ini ya, denger. Ya, coba ini kantor kurang. Oke, dicoba dulu ya, nanti kita masuk lagi sebentar. Oke, itu teman-teman ya, lagi ada technical difficulty sebentar, suaranya kurang terdengar, tapi kita akan balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tunggu sebentar aja. Kita bakalan kulik sedikit, apa sih pengalaman Febi Rastanti untuk menjadi Ani ini seperti apa. Nah, kita tunggu ya, tunggu sebentar lagi. Pelan-pelan aja, jangan kemana-mana, oke? Ya, di sini bersama saya Aldo. Kita akan kulik sedikit apa sih perasaannya Febi Rastanti menjadi Dewi Venus untuk film Balada Siroy. Jadi jangan lupa nantikan film Balada Siroy di teater 2021. Oke, sebentar ya. Oke, ini kayaknya udah mau masuk lagi nih. Jangan kemana-mana teman-teman. Aldo baik-baik aja, terima kasih yang sudah bertanya. Halo, kembali. Oke, kayaknya udah lumayan enak nih ya suaranya ya. Kayaknya harus di dalam deh. Oke. Di luar padahal konsepnya mau ala-ala di Bali gitu. Ala-ala di Bali, gak apa-apa. Tapi yang penting kan di luar ternyata kurang, harus di dalam juga ternyata. Jadi nggak apa-apa. Oke, mungkin boleh diceritain lagi dikit tadi. Tadi kan terputus dikit nih, Feb. Ya. Perasaannya tadi kan katanya excited, tapi juga takut. Kenapa? Aku excited kayak karena aku tahu ini ceritanya bagus, juga digarapnya sama Om Fajar juga, yang udah banyak menghasilkan karya-karya yang bagus juga. Dan terus abis itu ini dari novel yang legenda, jadi senang tapi mixed feelings juga at the same time, karena yaitu yang aku bilang, aku kan juga pembaca buku, aku suka banget baca buku, dan kebanyakan yang aku baca adalah fiksi. Nah, ketika aku baca buku fiksi itu biasanya aku punya bayangan sendiri, imajinasi sendiri tentang karakter-karakter yang digambarkan di buku tersebut. Nah, salah satu tantangannya itu dari buku diadaptasi ke film, yaitu gimana bisa memuaskan ekspektasi buku. Apalagi ini yang baca buku Balada Siroy ini bener-bener banget ke banyak fans fanatik sampai sekarang. Bahkan kemarin aku tahu bilangnya ada sampai dirayain 30 tahunan Balada Siroy. Jadi kan segitunya ya orang sama, maksudnya mengadore, menyukai si buku Balada Siroy. Iya, benar. Jadi tapi mainly excited ya, tetepan ya. Mainly excited untuk membawakan karakter Ani ini menjadi hidup gitu kan? Betul, excited karena kayak pengen banget kasih tahu orang kalau misalnya aku ngerasa bahwa aku bisa, ada beberapa hal yang aku relatable sama seorang. Oke. Febi, udah denger aku? Aku dengar. Oke, sip. Oke, Feb, boleh diceritain sedikit nggak?
awal mulanya Feby ini dipilih untuk memerankan Ani ini bagaimana? Prosesnya tuh bagaimana? Awalnya prosesnya ya udah pasti casting dulu ya. Aku pertamanya ditawari berperan sebagai Ani, terus habis itu aku lihat sinopsisnya, aku juga langsung lihat maksudnya aku sempat riset tentang apa sih Mbak Desi Roy, karena si orang cast saya juga bilang kalau misalnya ini diadaptasi yang juga. Nah, terus aku ngeliat kayak wah seru juga ya ceritanya, anak muda banget, banyak nilai-nilai yang relatable dan bisa pelajaran buat anak-anak zaman sekarang gitu. Aku jadi kayak menarik banget, apalagi ini diambilnya latar waktunya tuh tahun 80-an, which is aku juga harus banyak belajar lagi dan kejadian-kejadian pada tahun tersebut gitu loh. Jadinya aku kayak menarik banget. Pas ditawar tertarik, terus kebetulan schedule-nya juga oke. Aku coba casting, terus ya udah akhirnya alhamdulillah. Bertemu dulu nggak dengan Bang Fajar Nugros? Belum sempet sih. Waktu itu ketemu belum. sama Om Fajar, baru sempat ketemu sama Kak Santi, produsernya. Pas aku casting, terus setelah kayak diin bahwa Om Fajar juga setuju kalau misalnya. Oke, sekali lagi good luck ya dalam persiapan nanti Mbak Desi Roy. Oke, Feby perasaannya gimana sih saat dirasa cocok untuk memerankan Ani? Apakah karakter Ani ini menggambarkan Feby sehari-hari atau mungkin nggak sama sekali, atau mungkin rada berbeda, makanya ada tantangan-tantangan yang harus dilakukan selama persiapan ini? Sebenarnya kalau aku baca lumayan, makanya yang tadi aku bilang lumayan relatable sama keseharian, kayak ya lumayan cukup cukup pintar di sekolah. Gak apa-apa kalau pintar aja, gak apa-apa, bilang aja Feb. Harus dibilang kalau pintar. Ya. Ntar dibilang biar banget narsis. Enggak ada yang bilang kayak gitu. Doing well lah di sekolah, dia doing well di sekolah. Terus dia juga punya banyak teman. Terus abis itu dia cukup aktif di bidang organisasi di sekolahnya. Terus dia agak gengsian juga kalau sama cowok. Gak sih? Gak apa-apa ya itu ya? Gak apa-apa. Dikit-dikit boleh. Teaser. Dikit-dikit boleh. Jadi lumayan relatable sih. Iya, hal yang harus lagi karena Ani hidup di tahun 80-an. Jadi cara dia berkomunikasi sama cowok, cara komunikasinya, cara dia behave itu udah pasti kan beda sama aku yang sekarang. Mungkin kalau dulu nggak terlalu atau maksudnya Beren kan lebih loud, lebih speak up misalnya satu, kalau ini mungkin ditahan gitu sih. Dari keluarganya aja yang beda. Oke. Nah, berarti tantangan apa nih yang sebenarnya Feby lagi rasakan sekarang ini selama masa persiapan?
Itu sih tantangannya yang bilang kayak selain harus riset lagi tentang apa sih yang dilakukan sama anak-anak tahun 80-an, gimana sih anak tahun 80-an 80-an tuh berkomunikasi satu sama lain kayak gimana. Terus kalau misalnya cewek 80-an cowok kesukaan tuh kayak gimana interaksi, otomatis nggak kayak anak zaman sekarang ya. Mungkin rasa yang di deliver tetap sama, maksudnya tetap rasa cinta kayak lucuan, suka-sukaan, nol-nolan itu tetap relatable, tapi outputnya aja kali ya berbeda ya. Nah, research lagi aku tanya-tanya kakak sepupu, tanya mama tahun 80-an tuh gimana sih kalau sama bukan tantangan sih ya, maksudnya itu yang aku harus kerjakan, tapi PR-nya salah satunya bangun chemistry juga sama Roy, bangun itu sama lawan main juga sama papa aku. Terus itu apalagi itu latar belakangnya di Serang juga, jadi aku juga harus tahu gimana sih Serang. Terus abis itu bahasanya juga aku harus belajar. Itu PR-nya, cuma so far sampai sekarang alhamdulillah lancar-lancar. Ya, siap. Boleh dikasih teaser dikit nggak? Apa sih cara kamu untuk membangun relationship bersama dengan Roy, bersama dengan Abizarnya lah. Jadi kayak cara-cara bagaimana membangun chemistry dengan Abizar supaya teman-teman ini bisa tahu nih apa yang dilakukan oleh Febri dan Abizar untuk menjadi Roy dan Ani. Kita lumayan sering banyak role. Ya kayak rasanya develop feelings itu dan do something for each other gitu, kayak misalnya kayak misalnya kalau aku bawa sesuatu makanan pasti nanya dia dulu. Ya karena aku Roy, jadi aku harus bangun itu dulu nih gitu. Terus banyak ngobrol, banyak interaksi, dan maksudnya mulai dari sekarang tuh manggil Abizar, ngeliat dia Roy gitu. Nah itu sesimpel itu ya berarti ya, jadi mulai hal-hal kecil-kecil gitu ya. Iya ya, karena kan nanti biar pas syuting juga nyampe juga kayak nonton, karena kan beda kalau misalnya mata bicara, maksudnya mata orang suka sama mata orang yang kayak acting pura-pura kan pasti nyampe juga orang yang feelingsnya develop dari sekarang gitu. Ada beberapa pertanyaan terakhir. Feb, menurut kamu nilai-nilai yang terkandung dalam film Barada Roy ini yang masih relevan sampai sekarang tuh apa? Karena kan ini di tahun 80-an. Nah, kita pengen bawa film Barada Roy ini di tahun 2020 kan. Nah, jadi apa sih yang nilai-nilai apa yang masih relate sama pemuda-pemuda, pemudi-pemudi masa kini gitu, pemuda-pemudi? Salah satu hal yang aku suka dari Roy adalah orangnya dia nggak terpaku pada satu aturan norma tertentu. Maksudnya dalam arti kayak dia merasa belajar tuh bisa dari banyak hal gitu. Kayak semua adalah guru, pengalaman hidup, bahkan orang-orang, maksudnya orang yang kita ketemu di pinggir jalan atau stranger yang kita ketemu di tukang ayam itu bisa banget pelajaran
buat kita. Dan maksudnya sekolah penting, don't get me wrong, kayak kita tetap harus sekolah, belajar, maksudnya edukasi formal juga penting, tapi orangnya tahu banget belajar, jadi sekolah formal tuh nggak cukup buat dia. Dia nyoba lagi, buka lagi, explore, jendela-jendela dia buka lebar-lebar buat ya nyari tahu, buat nyari pelajaran lagi, buat belajar lagi. Dan itu hal yang bagus banget buat dimiliki. Ya kita nggak tahu dari mana kita bisa dapetin pelajaran. Merdeka belajar ya? Betul, merdeka belajar. Feb, satu pertanyaan terakhir dari aku. Mengapa menurut Feby dan Ani, mengapa millennials dan Gen Z di Indonesia itu tidak boleh melewatkan film ini? Sangat amat relatable sama zaman sekarang, milenial zaman sekarang. Karena milenial zaman sekarang kan it's all about pencarian jati. Kayak kita semua ada di masa-masa transisi di mana kayak kita sebenarnya maunya kayak ngerasa, aduh kok nggak fulfill ya dalam hidup. Itu tuh zaman-zaman milenial banget nih. Bahkan aku sendiri banget merasa kayaknya ada yang kurang deh. Aku maunya apa sih? Kayaknya ini nggak cocok, itu nggak cocok gitu. Nah, film Balda Si Roy ini juga menceritakan pencarian jati dirinya si Roy, karena Roy yang kehilangan apanya, terus kehilangan orang-orang yang juga itu bikin dia akhirnya melakukan pencarian dalam hidup dia, yaitu pencarian apa sih yang sebenarnya dia mau. Dengan cara itu, dengan cara belajar dan buka selebar-lebarnya mata dia, ngebuka selebar-lebarnya pintu dia, jendela dia, menerima informasi, menerima apa ya, kayak masukan dari orang dan pengalaman-pengalaman sekitar gitu. Oke, itu ya berarti ya. Jadi Gen Z dan millennials jangan sampai melewatkan film ini nanti di bioskop ya. Jadi ini akan tayang di bioskop guys di 2021. Kapannya? Makanya follow terus. Penting banget. Yes. Oke, makanya follow terus @film Balda Si Roy, @Feby Rastanti, @IDN Pictures supaya kalian bisa dapat informasi-informasi kapan nih keluarnya di bioskop. Betul ya, Feb ya? Pokoknya stay tune terus film Balda Si Roy dan Instagram aku dan Instagram pemain-pemain lainnya. Kita bakalan ada Jordi juga. Hai Jordi. Kita thank you for watching. Kita bakalan pokoknya info-info, pokoknya sangat stay tune. Oke, Feby boleh say goodbye sama mungkin kalau misalnya klisenya harusnya tadi aku bilang kenapa harus nonton film Balda karena ada aku. Karena ada Feby harus nonton guys. Karena ada aku guys. Oke, Feb, mungkin boleh pesan terakhir untuk teman-teman yang ada di sini apa, silakan, dan juga mungkin say goodbye juga bareng sama teman-teman yang lain. Kesan, pertama aku mau thank you so much guys for watching this live. Ingatin lagi jangan lupa follow di Instagram aku, di Instagram film Balda Si Roy dan di
pemain-pemainnya kita bakalan update apa ada si Roy juga, kalian wajib banget nonton. Film ada si Roy bakalan di 21. Aku happy banget, aku seneng banget bisa menjadi salah satu dari film Balada Si Roy, dan semoga aku bisa menghasilkan terbaik dan disukai. Amin. Oke. So guys. Yes. So, ya. Buat kalian semua. And stay Yes. happy. Stay So, safe. good luck Feby, persiapannya syuting. Semoga stay safe, stay healthy. Kita juga semuanya di film Balada Si Roy selalu protokolnya lengkap ya. Ini cuma gara-gara live aja, kita nggak pakai kan? Betul. Ini tapi- aku live ya guys. Ya saya juga Ya. pakai. Yes. So, good luck dan jangan lupa teman-teman semuanya nonton film Balada Si Roy di teater 2021.